kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah, bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan mengangkat menuju negeri Sadum untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut. Maka malaikat pun menenangkan dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sadum, sehingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara yang sangat keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka untuk masuk ke rumah dan menghalangi mereka untuk mengganggu para tamunya tersebut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surah Al-Hijr ayat 68-69. Nabi Lut juga mengingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Nabi Lut tetap ingin masuk ke dalam rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka. Kemudian berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan, aku menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan." Quran Surah Hud ayat 80. Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaum yang fasik. Tidak berapa lama kemudian kaum Nabi Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat tersebut. Lalu salah satu malaikat membuat matanya menjadi buta, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumahnya. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya dan pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka pada pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu diturunkan, agar tidak tertimpa kepada mereka. Kemudian di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan juga keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba-tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih menimpa negeri itu. Saat itu
Negeri tersebut tergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit, lalu dibalikan lagi ke negeri itu. Bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang sangat panas secara bertubi-tubi. Allah pun berfirman, maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 82-83. Nah, Masya Allah banget ya Kak. Iya, kayaknya ngeri banget sih tadi dengar firman Iya. Allah ya. Begitunya banget dahsyatnya azabnya Allah ya yang Ya, diturunkan kepada ini masih kaum ada Nabi. kelanjutannya ya sahabat. Oke. Kita lanjutin lagi ya Kak lah. Ya, betul. Ini kita lanjutin lagi. Semoga cukup ya nanti ya untuk kita membacakan kisah Nabi Ini Lut ini. sudah mau selesai ini sepertinya. Nah. Ya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang akan datang setelahnya. Kemudian Allah pun berfirman, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang sangat pedih. Surah Az-Zariyat ayat 37. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya. Ya, begitu ya. Jadi yang mungkin kita dapat Petik hikmahnya. Apa nih Kak Fa, menurut Kak Fa? Mungkin dari sisi sebagai istri tadi ya, Iya. istri Nabi Lut itu tidak Patuh ya kepada tidak taat suaminya kepada ya. suami. Nah, jadi hal-hal yang buruk kita tinggalkan, Iya, tapi kita betul. ambil hal-hal yang baik. Iya. Kalau menurut saya sendiri, mungkin lebih kesan pada generasi muda saat ini ya, Iya. apalagi yang mungkin sedang